Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-369. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-369 kali ini, kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham MCOR, Baca, JSMR, SSMS, Friend, dan saham BBP yang telah teman-teman request. Mungkin ada beberapa teman yang sahamnya belum dibahas, mohon maaf karena saya ini pilih 6. Dan sebelum kita memulai untuk membahas ke 6 saham tersebut, maka kita coba lihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG hari ini ditutup sangat meyakinkan di zona hijau dengan kenaikan 0,81% di harga 6.162, yang mana ini merupakan level tertinggi di perdagangan hari ini. Jadi di akhir sesi malah dia ditarik lagi, dan besok adalah hari terakhir dari bulan ini, di mana kalau diperhatikan ya dari RTI Index Diary, maka di sini bisa kita lihat bahwa di bulan September itu kurang lebih ada sekitar 11 hari mengalami mengalami penurunan ya. 11 hari itu indeks mengalami penurunan, namun ada sekitar 10 hari ya indeks ini mengalami kenaikan. Jadi 11 hari penurunan, 10 hari kenaikan ya. Ini kalau tidak salah nih, kalau kita perhatikan hijaunya 2, saya hitung dulu 4, 6, 8, 10 bener. Merahnya 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ya, jadi kalau besok itu merah closingnya, maka terbukti September memang benar-benar keramat ya, pasti selalu merah gitu secara bulanan. Tapi kalau hijau berarti seimbang nih, 11 hari merah, 11 hari hijau ya. Jadi kita lihat saja besok. Tapi kalau dari transaksi hari ini 13,9 triliun cukup bagus. 262 saham naik, 270 saham turun, dan 125 saham stagnan. Harusnya hari ini banyak yang profit ya. Harusnya, karena banyak yang hijau semuanya. Call, CPO mungkin teman-teman masih bisa dapat juga. Jadi konstruksi ya, WSBP, SMBR itu kalau teman-teman yang ikuti Instagramnya The Golden Cross itu harusnya 2 hari lalu udah notice ya, SMBR juga karena dekat dengan PBL. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Baca ya, saham Bank Capital Indonesia, di mana saham Baca ini ditutup naik 1,21% di harga 332. Tadi sempat dibanting di 316 dan akhirnya bisa rebound ya, bisa naik lagi, malah ditutup plus lagi di 332. Kalau kita perhatikan secara teknikal, memang level PBL masih jauh ya. Ini masih di 398. Harga saat ini 332, yang mana artinya bahwa memang sebenarnya masih belum aman karena PBL masih belum di-adjust. Harga saat ini masih di 398. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa level bantuan yang bisa dipakai. Ada 308, ada 316. Dan ini adalah level support bantuan yang bisa teman-teman pakai. Kalau misalkan mau ambil, ya sudah cut loss ketika jebol 316. Atau bisa pakai juga di 308. Atau tidak, kalau misalkan teman-teman besok tidak dapat mereka ke harga sini, malah dia naik terus, ya lebih baik cegat di 344. Buy on breakout di 344. Target ke 361, 398 sampai dengan 460. Jadi kalau misalkan dia masih bermain di sekitaran 320-an sampai dengan 330-an, ya lebih baik kita wait and see. Melihat dulu, memastikan dia sideways, kemudian ada adjustment PBL, nah mungkin bisa kita entry. Tapi kalau misalkan dia masih bermain di tengah-tengah, ya itu sangat sangat krusial sekali antara dia mau naik atau dia mau turun, dan itu kita tidak mungkin banyak berspekulasi tentang hal itu. Lebih baik kita sabar menunggu dia dekat dengan area pentingnya tadi di 316 atau 308, atau dia bisa breakout sekalian di 344. Itu mungkin jauh lebih menarik. Kalau diperhatikan dari broker summary, di sini secara volume bagus ya, secara structure masih belum menarik ya. Semoga besok ada perubahan structure sehingga jauh lebih menarik. Tapi secara volume sudah bagus sehingga memungkinkan ya, kalau besok strukturnya bagus, maka potensi kenaikan itu masih ada di saham Baca. Berikutnya kita punya saham
MCOR, Bank Cina Construction Bank Indonesia, di mana saham MCOR ini ditutup naik tipis 0,78% di harga 128, sedangkan kita tahu di sini PBL-nya di 129. PBL saat ini di 129. Emiten ini sudah sideways panjang sekali, yang mana membuat banyak yang sudah tidak sabar dengan emiten MCOR ini. Kenapa tidak naik-naik malah turun terus ya? Dan karena dia masih belum melewati 129 atau belum melewati PBL-nya, maka sebenarnya MCOR ini kita hanya menunggu bersabar kalau memang dia beneran bisa breakout di 129 dan kita prepare cut loss di 125 ya. Mungkin pernah saya bahas juga di sebelumnya, kalau memang dia masih belum kena SL-nya ya lebih baik kita masih boleh hold ya. Tapi kalau jebol di bawah ini ya prepare cut loss. Jadi kalau misalkan yang belum punya barang, lebih baik tunggu sekalian breakout ya 129, 130. Itu bisa dipakai untuk area beli. Batasi cut loss di bawah 125, target kenaikan ke 136, berikutnya ke 158. Kalau diperhatikan dari broker summary, di sini secara structure bagus, secara volume bagus ya. Semoga MCOR menjawab kerisauan teman-teman yang sudah beli lama belum naik-naik. Semoga dia masih bisa kasih kesempatan besok, kasih satu kenaikan terus shadow nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa ada kesempatan untuk jual dulu ya. Karena memang saat ini cenderung sideways yang berkepanjangan dan sideways-nya ini masih belum berada di atas PBL. Sebenarnya masih cukup rawan, tapi lebih menarik kalau misalkan besok kita bisa ambil MCOR kalau dia bisa naik atau bisa menembus level PBL di 129. Kemudian berikutnya kita punya saham Jasa Marga, JSMR, di mana saham ini ditutup naik 1,31% di harga 3850, di mana JSMR juga cukup meyakinkan hari ini pergerakannya tidak ada di zona merah. Dari awal dia opening 3.800 itu sangat konsisten mengalami kenaikan, sempat tertinggi di 3.860 dan harus closing di 3.850. Kalau kita perhatikan memang JSMR setelah mengalami penurunan, tepat dia di PBL, dia kemudian mengalami pantulan dan saat ini kalau kita lihat dari historical, ketika dua kali ya itu kecenderungannya memang pasti akan ada kenaikan tipis kemudian koreksi dan mungkin bisa naik lagi. Ya, ini pola-pola yang bisa kita perhatikan di mana memang selama dia masih berada di atas 3.770, JSMR ini masih aman-aman saja karena masih berada di atas PBL. Tapi kalau misalkan baru mau membeli, misalkan belum punya barang, ini mumpung ada beberapa level support dekat sekali ya, tanpa kita harus tunggu di 3.770 pun ini ada beberapa level yang cukup dekat ya, cukup dekat juga bisa kita pakai nih, yaitu di 3.800 sampai dengan 3.810. Kalau misalkan besok JSMR dibanting dan dia tidak jebol dari bawah 3.800, bisa dipertimbangkan buy ya. 3.800 sampai dengan 3.810 ini kita pertimbangkan buy di sini, cut loss-nya di PBL. Ya, cut loss-nya kita pasang di sekitaran area PBL. Tapi kalau misalkan dia malah naik terus, ya lebih baik kita menunggu dia breakout di 3.800 ini. 3.885 ya, kalau tidak salah, di area sini ya. Kalau di bid offer itu di 3890 lah. Kalau dia bisa breakout 3880, 3890 bisa dipertimbangkan entry di sana. Target kenaikan ke 4050, tapi batasi cut loss-nya bukan di 3770 ya. Bisa lebih dekat di 3800 atau ya boleh juga di 3770. Ini kembali lagi kepada preferensi resiko masing-masing. Jadi kalau misalkan di SMR kita punya dua opsi, kalau memang dia turun dan bertahan di 3800, ya lebih baik kita ambil di sana. 3800 sampai dengan 3810, prepare cut loss di 3770, target kenaikan ke 4050 sampai dengan 4130. Kalau misalkan ternyata dia tidak turun, malah naik terus, ya sudah kita menunggu dia breakout sekalian di 3880 sampai dengan 3890. Kita beli di area sana, target kenaikan sama yaitu ke 4050 sampai dengan 4130, tapi cut loss-nya disesuaikan. Bisa pakai cut loss di 3800, bisa juga pakai cut loss di 3770. Kalau kita perhatikan dari transaksi hari ini sekitar 13 miliar, cukup sepi. Dan coba kita perhatikan dari broker summary, secara structure menarik, secara volume ini menarik ya, memungkinkan masih mungkin punya peluang, punya chance JSMR masih melanjutkan kenaikan di hari esok.
Kemudian berikutnya kita punya saham sawit sumber Masarana, SSMS, di mana saham SSMS ditutup yang benar seharusnya di 855 ya, atau minus 0,58%. Jadi seperti tarikan data RTI untuk tarikan data feeder saya ralat itu mungkin lagi bermasalah ya, mungkin belum update harganya, sehingga harga di chart ini masih di angka 870 ya. Yang benar adalah di 855. Ini kita coba tulis, kita coba ganti 855 atau minus tipis 0,58%. Oke. Setelah SSMS ini mengalami kenaikan, bisa breakout dari PBH 845, sempat koreksi, terus dia mencoba naik lagi, dan akhirnya sekarang tertahan di 855. Artinya ini jaraknya 2 tick 10 poin lagi, dia akan menguji level support terkuat. Ini kalau jebol, maka potensi penurunan itu bisa kembali lagi ke 795 sampai dengan 800. Jadi besok diperhatikan baik-baik. Kalau opening atau kalau saat teman-teman lihat sahamnya bertahan atau masih kuat bertahan di atas 845, mungkin bisa dipertimbangkan walaupun lebih beresiko. Dipertimbangkan untuk beli. Jebol di bawah itu cut loss. Target kenaikan next ke 895. Tapi kalau misalkan opening memang langsung dibanting di bawah 845, lebih baik wait and see. Tunggu lagi di 795 sampai dengan 800, lebih dekat dengan PBL, itu mungkin jauh lebih menarik. Kalau diperhatikan turnovernya 13,9 miliar, maka coba kita perhatikan dari broker summary. Di sini secara broker summary memang strukturnya masih menarik, volumenya masih menarik juga, dan semoga saja besok level 845 itu bisa dipertahankan sehingga membuat kita yakin untuk coba entry ya. Tapi kalau itu jebol ya lebih baik kita wait and see dulu untuk saham SSMS ini. Kemudian saham berikutnya adalah saham Friend, di mana saham ini ditutup naik 1,82% di harga 112, di mana ini juga salah satu saham yang kemarin di grup saya juga saya informasikan ya, bukan di grup, di TGC ya, itu kalau yang nekat nih beli ya di 110 dekat PBL, cut loss di 108, dan ternyata sudah kena cut loss, tapi karena dia naik lagi di atas 110 ya re-entry gitu. Kalau saya beli juga, saya cut loss, saya re-entry ulang lagi di Friend karena bisa breakout lagi nih. Jadi kalau dia ternyata turun terus ya saya sudah berterima kasih gitu. Kalau ternyata dia malah naik ya re-entry lagi, besok dia turun lagi ya cut loss lagi. As simple as that. Tapi lebih sakit adalah ketika kita tidak batasi itu. Ketika kita tidak cut loss malah turun terus dalam, wah minusnya kita nggak karuan. Tapi ketika setelah kita sudah cut loss, kita lupakan, malah dia naik terbang nggak karuan. Daripada kita takut kedua itu, kita ambil win-win solutionnya di tengah-tengah. Turun cut loss dulu, naik lagi ya beli lagi, buy on breakout lagi ya kita re-entry kembali. Jadi beberapa orang juga yang kemarin kayak beli SMBR ya itu kena titik SL-nya sebenarnya, tapi mereka re-entry ulang. Nah, akhirnya mereka tidak kehilangan momentum. Cut loss-nya mungkin minus 3% atau minus 2%, tapi potensi upside-nya mereka dapat misalkan 5-6%. Jadi masih ada net 3-4%. Itu jauh lebih bagus ya daripada kita sudah tidak dapat apa-apa, mangkelnya dapat ya. Jadi lebih baik solusi yang kita cari, solusi yang benar-benar bisa win-win solusi lah, yang bisa membuat kita tuh tenang gitu. Kalau kita cut loss, ya dia naik lagi kita bisa re-entry. Kalau ternyata dia turun terus, ya syukur gitu, kita tidak kehilangan modal yang lebih besar lagi. Jadi untuk Friend sebenarnya ini menarik sekali. Setelah dibanting ke 105, dia bisa kembali naik dan bisa melewati 110. Ini luar biasa, closingnya di atas 110. Yang mana secara the golden cross kalau model seperti ini ya masih memungkinkan ini bisa terus lanjutkan kenaikan di hari esok biasanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Friend, pertama pastikan 110 itu bisa dipertahankan. Yang kedua, kalau memang masih bisa dipertahankan, range buy-nya 110 sampai dengan 112, cut loss di mana? Ya di 3 tick dari 110, bisa di 108, 107, atau bisa diatur sesuai dengan preferensi masing-masing. Target kenaikan terdekat ke 118, next ke 132, dan target akhir di 170. Kalau misalkan besok Friend opening langsung dibanting di bawah 110, lebih baik wait and see. Kita jangan dulu entry. Kita hanya akan entry kalau syarat pertama terpenuhi, yaitu dia masih bisa bertahan minimal sama dengan 110. Kalau dari broker summary, secara volume memang masih belum bagus, namun secara structure ini mulai menarik ya. Jadi
tinggal saya lihat besok lagi. Kalau memang menarik ya tentu saya pasti akan nambah muatan untuk di friend. Ini tergantung besok strukturnya. Jadi kalau kuat bertahan di 110, strukturnya besok bagus, volumenya besok bagus, ya saya pasti tambah muatan di friend. Kalau saat ini saya masih hold dengan catatan adalah kalau dia bertahan di 110 atau sama dengan 110 maka masih aman. Tapi jebol di bawah itu saya udah prepare cut loss di 108, 107 saya udah mulai prepare untuk batasi kerugiannya. Tapi kalau memang dia tidak turun, malah dia naik terus, ya sudah. Taking profit sudah terbuka di 118, 132 sampai dengan 170. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya barang, lakukan hal yang sama. Prepare cut loss-nya, prepare target untuk taking profit-nya. Dan kalau yang belum punya sahamnya, kalau bisa bertahan di atas 110, bisa diambil dengan range buy 110 sampai dengan 112. Kita sampai ke saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham BABP ya. Di mana saham BABP ini ditutup naik 3,73% di harga 278 setelah tadi pagi sempat ke 252, akhirnya dia naik ke 278. Ini satu saham yang menurut saya cukup menarik yang harus disimak ya, karena perusahaan ini pengen dapat dana dari reg issue. Reg issue-nya di 318. Harganya di 318 kemarin bermain satu way cukup panjang. Setelah itu jebol, ya. Setelah itu jebol dan saya tidak tahu apakah mereka nonton ini juga atau tidak, karena BBP kemarin ya pernah saya bahas juga ya kalau tidak salah bahwa seharusnya dengan harga reg issue di 318 harusnya mereka memaintain di sana ya agar orang bisa mau tebus ya. Kalau di bawah itu kan tentu tidak ada yang mau tebus ya. Tapi yang menjadi menarik adalah memang sempat ditarik tuh, karena kita sempat ambil di 320-an dan dia sempat ke 338, 340. Sempat kita profit di sana. Mungkin banyak yang teman-teman di grup juga lupa jual ya. Akhirnya malah nyangkut semua tuh sampai di 252, bayangkan. Nah, dengan harga saat ini sebenarnya kalau kepentingannya memang untuk penggalangan dana, harusnya memang secara logikanya memang harus dia tarik lagi sih. Tapi kalau kepentingannya ada private investor yang masuk, ya jelas mungkin pasti akan ada di bawah harga pasar ya. Pasti akan berada di bawah harga reg isunya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli BABP secara teknikal memang saat ini masih belum aman. Kenapa? Karena area pentingnya PBL itu di 314 dan itu masih jauh sekali. Tapi tentu kita tidak mungkin akan kehilangan momentum selebar itu ya. Masa kita harus tunggu di 314? Toh kita beli 278 jual 314 udah cuan lebar tuh. Jadi kan ada opsi-opsi lain. Makanya saya bilang di market itu sifatnya dinamis. Kita nggak bisa kayak, wah belum lewat PBL saya nggak mau beli ya. Tidak bisa juga, PBL-nya jauh kok. Kita mau maksa sampai sana kan eman. Tapi kalau mau lebih aman ya memang tunggu sana. Tapi besok kalau PBL-nya di-adjust ke 260 kan rugi. Makanya ada beberapa patokan yang bisa kita pakai sebenarnya walaupun itu sifatnya spekulatif. Yaitu di 262 sama 224. Ini cukup jauh. Nah, level terdekatnya adalah 262 nih. Kalau misalkan teman-teman ambil selama masih berada dan dekat dengan 262 ya. Misalkan dia turun ke 270, 268 itu mungkin bisa dipertimbangkan entry di sana. Di bawah 262 cut loss, target kenaikan ke 298, 314 dan target jauh ke 358. Tapi kalau misalkan dia terbang terus, ya kita cegat di sini nih. Ketika breakout 282, kita prepare buy, target 298, 314, 358, cut loss kurang lebih di 274, 276. Dan itu teman-teman bisa pakai kalau misalkan dia bisa breakout. Kalau ternyata dia turun dulu, ya ingat, kalau masih kuat bertahan di atas 262, ya masih boleh entry. Jebol di bawah itu hati-hati, rawan karena potensi dia kembali ke 224. Kalau kita perhatikan dari broker summary, ini strukturnya menarik, volumenya menarik juga ya. Jadi teman-teman semoga besok bisa dapat tektokan lah ya. Tapi tetap waspada, tetap hati-hati, jangan sampai teman-teman ketika pagi dia sudah naik 6%, 7% dikejar terus dibanting, nyesel, cut loss ternyata ditarik lagi. Nah itu jangan sampai teman-teman dibawa ke dalam permainan mereka ya. Kalau memang pagi sudah naik tinggi, sudah kita biarkan dulu.
cari emiten lain yang mungkin masih belum naik tapi masih menawarkan risk reward yang bagus. Tapi kalau misalkan BBB masih stabil dekat dengan area-area penting yang sudah kita bilang tadi, area-area beli kita, ya sudah bisa kita coba untuk entry di saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-369 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.